Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pembahasan menarik nih tentang manajemen kinerja dan pengelolaan SDM di era disrupsi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Novalina Renaldianas. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mari kita simak bersama. Oke, manajemen kinerja organisasi merupakan sarana yang ada dalam organisasi untuk mengelola kinerja yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Nah, manajemen kinerja ini harus mampu membawa organisasi menjadi satu kesatuan tim nih untuk mencapai hasil yang baik. Kinerja itu sendiri juga bukan berarti hanya sekedar bekerja dan bekerja aja, tapi juga harus mencakup bagaimana mengatur strategi, mengatur jalannya proses kerja, dan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen yang dilayani organisasi. Usaha ini dapat dilakukan dengan memperbaiki cara kerja karyawan atau strategi yang ada di perusahaan. Dipimpin oleh seorang manajer, maka manajemen kinerja dapat memberikan dorongan dan hasil yang baik bagi perusahaan dalam usaha mencapai potensinya. Fungsi manajemen kinerja yang baik akan memberikan manfaat bukan hanya kepada pihak perusahaan saja, namun berguna juga bagi seluruh anggota perusahaan termasuk karyawan yang bekerja dan manajer yang memimpin. Oke, jadi ada sebuah statement yang menyatakan kalau manajemen kinerja itu bersifat strategis, holistik, dan terintegrasi. Nah, pertama, kalau kita ngebahas dari strategis, artinya manajemen kinerja akan membahas masalah kinerja secara lebih luas, lebih urgent, dan dengan tujuan jangka panjang. Nah, contohnya itu kayak perumusan visi misi strategi, visi misi organisasi ya, itu akan menjadi sebuah inspirasi dalam menetapkan tujuan sebuah organisasi. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau kita ngebahas tentang manajemen kinerja bersifat holistik, yang artinya tuh manajemen kinerja bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam lingkup, sejak perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, feedback, pengukuran, penilaian, review, evaluasi, dan perbaikan kinerja. Nah, yang terakhir, kalau kita ngebahas tentang manajemen kinerja bersifat terintegrasi, itu artinya manajemen kinerja adalah sebuah proses yang merupakan sebuah sistem yang menampilkan hubungan antara masukan, proses, hasil, dan manfaat. Dengan demikian, aspek yang terkandung di dalamnya saling berkaitan sehingga menghasilkan hubungan yang terintegrasi. Nah, sifat-sifat yang saya jabarkan tadi itu merupakan apa yang disebut dengan prinsip dasar dari manajemen kinerja. Nah, yang mana prinsip dasar ini menjadi fondasi bagi kinerja perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karenanya, untuk mewujudkan manajemen kinerja yang baik, perlu dilakukan coaching serta feedback, pengumpulan feedback ya teman-teman, agar manajer dapat memperoleh data berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari pekerjanya, yang mana dipergunakan untuk menentukan strategi atau langkah apa yang akan diambil perusahaan. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa model coaching ya yang bisa diterapkan. Salah satunya ya model GROW. GROW itu goal, reality, options, will atau wrap up ya, yang dikembangkan oleh Sir John Whitmore pada tahun 1980-an. Nah, prinsip pada coaching adalah seorang coach harus mampu menanyakan hal spesifik terhadap individu untuk memastikan bahwa peserta menetapkan tujuan goal yang ingin dicapai secara jelas. Harus mengetahui, coach juga harus mengetahui dengan baik situasi yang terjadi, reality, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyeluruh pada saat wawancara. Nah, agar mampu mengetahui hal-hal yang terjadi secara objektif. Nah, coach harus mampu pula mengemukakan alternatif atau options dan feedback, umpan balik, serta solusi, will atau wrap up. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Being a coach is all about asking good, open questions. And this is where the GROW model comes in. GROW is a simple but effective framework
that helps your coachee understand their challenges properly and identify what their next actions should be in order to reach a solution. Let's take a look at how it works. G stands for goals. The first few questions will help your coachee to establish an appropriate objective. For example, what do you want to achieve? What does your goal mean to you? When will you meet your goal? R stands for reality. You should then ask your coachee to think practically about their goal and how it would look in reality using questions like, what support do you need to achieve your goal? What challenges do you expect to encounter? How might you deal with them? O stands for options. Next, ask your coachee to think of 3 or 4 things they could do that might help them reach their goal. Then work with your coachee to evaluate these options by asking questions like, what are the pros and cons of each option? Or what factors will you use to weigh up these options? W stands for will or way forward. Finally, establish how committed your coachee is to the actions they have agreed. To do this, ask the coachee to rate their commitment on a scale of 1 to 10. Explore together what would need to change or happen to get them to a 9 or even a 10. Identify some practical actions, such as blocking out an hour a week to work exclusively towards reaching their goal. Encourage your coachee to imagine how they will feel if they meet their objectives. Visualizing a successful outcome will motivate your coachee even more. So there you have it. By using the GROW model, you can help your coachee stay on track, engage in some genuine self-reflection, and identify relevant and realistic actions that will help them achieve their overall objectives. Oke, jadi dengan tayangan video yang tadi itu mungkin bisa memperjelas bayangan tentang model GROW ini ya, coaching GROW ini ya. Nah, kalau kita ingin melakukan coaching kepada karyawan generasi Y, generasi Y itu kelahiran 1981 sampai dengan 1995. Nah, maka model GROW ini sangat efektif untuk diterapkan karena karakteristik dari gen Y ini yang sangat ekspresif dan open-minded. Artinya, mereka cenderung sangat aktif dalam menyampaikan pendapat dan dapat menerima masukan serta saran dari coach. Cara yang bisa diterapkan oleh coach saat melakukan coaching terhadap gen Y ini diantaranya, pertama, ini langkah-langkahnya bisa seperti mulai melakukan pretest. Nah, pretest ini berguna agar peserta dapat mengetahui secara garis besar apa yang akan dibahas pada sesi coaching serta menetapkan tujuan coaching dalam kurung goal ya. Nah, kemudian yang kedua bisa dengan urutan selanjutnya bisa dengan ice breaking. Sesi ini dapat diisi dengan challenge ataupun permainan dari coach agar peserta menjadi lebih fresh, bahagia dan dapat fokus mengikuti pelatihan sampai selesai. Yang ketiga, discuss atau diskusi ya. Sesi ini dapat digunakan coach untuk berkomunikasi dengan peserta, menjalin hubungan komunikasi 2 arah, serta memperdalam pengetahuan tentang hal yang terjadi sebenarnya dalam kurung reality. Kemudian yang keempat, bisa dengan presentasi atau paparan materi ya. Sesi ini digunakan coach untuk menyampaikan materi secara mendetail dan mendalam, serta memberikan opsi-opsi terhadap masalah yang ditemukan pada saat diskusi berdasarkan dengan materi yang dibawakan oleh coach. Kemudian role play, seperti kita memainkan peran ya pada saat sesi tanya jawab atau sharing. Nah, sesi ini digunakan coach untuk mempraktekkan contoh kasus secara langsung dengan peserta. Pada sesi ini juga, coach dapat memberikan solusi yang bisa diterapkan secara lebih jelas, seperti dalam kurung ya will atau wrap up kalau dalam model GROW tadi. Kemudian post test. Nah, sesi ini digunakan coach untuk melihat seberapa jauh peserta telah memahami materi yang disampaikan coach selama pelatihan, dengan membandingkan hasil post test dengan hasil pre-test yang telah dilakukan sebelumnya. Oke.
Jadi kata disrupsi mungkin udah nggak asing ya di telinga kita bersama ya. Disrupsi itu bisa diartikan sebagai sebuah kalau kita dengar kata disrupsi itu biasanya tentang kehancuran ya atau perubahan besar-besaran lah ya. Disrupt. Nah, disrupsi ini diartikan sebagai sebuah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Era disrupsi ini menuntut kita untuk bersikap inovatif dan kreatif, di mana persaingan bukan lagi ditentukan oleh modal ataupun teknologi, melainkan sumber daya manusia dan budaya kerja. Meningkatkan kualitas SDM adalah kunci utama di era revolusi industri. Kemajuan teknologi dari inovasi harus terus mendorong agar kita tetap bisa bersaing di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Era disrupsi adalah sebuah peluang sekaligus tantangan terhadap praktek manajemen sumber daya manusia saat ini. Sumber daya manusia adalah aspek paling penting teman-teman dalam sebuah perusahaan, karena dengan sumber daya manusia yang baik akan memberikan kemajuan terhadap suatu perusahaan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Sumber daya yang berkualitas akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru ataupun cara-cara baru yang diterapkan untuk menghadapi kompetitor yang lebih unggul. Nah, menurut pandangan saya, era disrupsi ini bisa dijadikan sebagai peluang bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kapabilitas SDM-nya serta beradaptasi dengan teknologi baru. Contoh kecilnya adalah dengan seperti perekrutan online, analisa rekrutmen menggunakan artificial intelligence, serta digitalisasi beberapa proses bisnis perusahaan. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan dan mengembangkan SDM, diantaranya pertama adalah akhlak. Akhlak dari calon rekrutmen ataupun karyawan kita yang sudah ada. Kemudian kecepatan adaptasi terhadap teknologi baru atau tingkat agility-nya karyawan kita. Kemudian kemauan belajar hal baru, lalu kompetensi keahlian serta jenjang pendidikan. Nah, dengan memperhatikan 5 aspek sebelumnya, kita dapat mendapatkan nih gambaran umum tentang rekrutmen atau karyawan yang ada di perusahaan kita, serta dapat merencanakan dan mengembangkan proses bisnis yang mungkin sebelumnya bersifat konvensional diubah dengan digitalisasi, bahkan sampai mungkin bisa menerapkan artificial intelligence di perusahaan kalau tingkat adaptasi karyawan kita cukup tinggi atau tingkat agility-nya. Nah, setelah menerapkan proses bisnis yang baru, maka perusahaan selanjutnya harus mengevaluasi hasil dari proses bisnis tersebut. Perusahaan dapat melihat hasilnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya pertama, tingkat keamanan, security. Nah, efektif dan efisiensi kinerja pegawai dengan sistem baru. Lalu, apakah sistem terintegrasi dengan baik? Lalu, dengan memproses bisnis yang baru, apakah tingkat sales, production, atau revenue perusahaan meningkat? Nah, kemudian terakhir, tingkat kepuasan karyawan dengan proses bisnis yang baru. Dengan memperhatikan 4 hal tersebut, perusahaan bisa mendapatkan informasi untuk menentukan strategi selanjutnya, apakah harus meningkatkan kinerja perusahaan atau memperbaiki proses bisnis yang sudah berjalan. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, akhir kata, saya Novalino Renaldi Anas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.